Udah pada subscribe channel ASN Plus belum? Saya doain yang udah subscribe dan nyalakan notifikasi bisa lulus tes CPNS tahun ini. Amin. Buat yang belum, masih ada waktu nih dalam 5, 4, 3, 2, 1. Enjoy the video! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam berbagi, ketemu lagi dengan gue Imam Agi Pratama di channel ASN Plus. Ya teman-teman, di video kali ini gue akan berbagi tips dan trik dan juga contoh-contoh soal mengerjakan figural ya teman-teman ya, bagian dari tes SKD CPNS itu TIU. Nah, figural ini atau biasa disebut tes gambar ya teman-teman ya, tes-tes soal bergambar, ini merupakan salah satu TIU, tes intelijensi umum, di mana salah satu tujuannya adalah untuk bisa menguji ketelitian, kecermatan, dan kecepatan berpikir peserta tes nih dalam waktu yang singkat. Tes ini erat banget kaitannya dengan kualitas SDM ASN yang diperlukan dalam persiapan menyambut era ASN digital milenial. Nah, tes figural ini sebenarnya adalah tes yang sangat mudah nih teman-teman nih, gampang banget sebenarnya. Tapi karena waktunya terbatas, jadi sebagian orang ini menganggap suatu hal yang sulit nih. Nah, penyelesaian yang paling baik untuk menyelesaikan tes figural ini sebenarnya adalah cara berpikirnya harus tenang, fokus, dan teliti. Jadi teman-teman secara umum yang diperlukan dalam tes ini adalah kemampuan untuk menganalisis bentuk gambar dan memahami pola-pola tertentu untuk kemudian melakukan prediksi berdasarkan pola tersebut. Nah, yang menjadi hal terpenting dalam penyelesaian tes figural ini adalah ketenangan dan ketelitian ya teman-teman yang tadi udah gue sebutkan. Jadi langsung saja teman-teman kita lanjut ke contoh-contoh soalnya itu seperti apa. Nah, nomor satu, sebelumnya gue jelasin ya teman-teman ya. Di sini biasanya kalau udah tes tes CAT BKN itu nantinya soalnya itu hanya seperti ini teman-teman, kosong dan nggak ada penjelasan apa-apa. Biasanya istilah ini atau cari perbedaan itu nggak ada. Biasanya langsung masuk ke gambar dan itu biasanya sih sampai E ya teman-teman. Di sini ada E, cuma di contoh soal gua kali ini nggak ada. Biasanya di sini A, B, C, D, E. Nah, ini kalau kalian udah begini nggak ada soal, nggak ada penjelasan apa-apa, ini kalian langsung aja pilih yang mana jawabannya itu yang paling beda sendiri teman-teman. Jadi klasifikasi gambar ya ini gue menyebutnya. Jadi teman-teman ini diminta untuk menemukan sebuah gambar yang tidak mengikuti pola gambar. Nah, mana teman-teman menurut kalian yang beda sendiri gambarnya, yang A, yang B, yang C, yang D. Nah, jangan sampai salah ya teman-teman ya. Di sini mungkin kita agak terkecoh dengan jawaban B karena jawaban B ini kan sudutnya beda ya teman-teman ya. Nggak ada sudut sendiri kan, yang lain A, B, C, D ini hampir bisa teman-teman, tapi kayaknya kalau dibilang sudutnya nggak ada, semuanya beda teman-teman. Ini yang A sudutnya ada, tapi ini sudutnya ada 6 ya. Yang B nggak ada sudut, yang C ada 3, yang D ada 4. Jadi ini masih termasuk sama. Jadi yang benar jawabannya adalah yang D ya teman-teman ya. Karena apa teman-teman? Nah, ini kita lihat dari garisnya. Ini ada 4, 1, 2, 3, 4. Ini juga ada 4. Yang C juga ada 4. Nah, ini yang D cuma ada 3. Jadi jawaban yang benar nomor 1 ini adalah yang D ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Nah, ini nomor 2 ini salah satu soal yang paling gampang ya teman-teman ya. Karena kita hanya menganalisis atau kira-kira bangunan seperti ini akan jadi seperti apa, yang A, yang B, yang C, atau yang D. Nah, ini kan udah ketahuan ya teman-teman. Yang A bisa juga hampir mirip, yang B ya mirip, yang C ini jauh, yang D apalagi ya teman-teman ya, karena ini kan kubus nih, kalau dilihat bukan kubus ya. Nah, agak panjang nih, cuma kita lihat bentuk atasnya, kalau dilipat kan ini atasnya bentuknya persegi panjang. Dan ini persegi panjang, semuanya ini sama. Nah, ini sama, berarti yang jawabannya yang B ya teman-teman, yang benar ya. Karena yang A ini bentuknya bukan persegi sampingnya, tapi ini ya, agak miring gitu ya teman-teman ya. Jadi yang benar yang B. Terus sudutnya kalau dibungkus akan menghasilkan seperti gambar yang B. Nah, lanjut teman-teman ke nomor 3. Nah, nomor 3 ini adalah tes figural, ini pencerminan. Biasanya ada juga soal-soal seperti ini, di mana soalnya nanti yang seperti ini, kita harus mencari jawaban antara A, B, C, D, atau E
yang mana yang paling tepat. Nah, ini harus teliti teman-teman karena beberapa gambar biasanya mirip-mirip dan hampir sama. Nah, seperti kita lihat ya teman-teman ya, kita eliminasi dulu nih jawaban yang salah. Kira-kira yang saling mana? Yang A, yang B, yang C. Nah, yang C ini udah ketahuan jelas beda ya, soalnya bawahnya nggak ada hitam-hitamnya, ini beda. Kemudian yang D, ini juga beda teman-teman. Karena apa? Ini kalau dicerminkan begini, kalau dibalik ini nggak mungkin di kanan dong buletannya. Buletannya pastinya adanya di kiri. Nah, yang E itu beda karena garisnya cuma ada 2. Harusnya ada 3. Nah, yang A, benar nggak teman-teman? Ya, jawabannya yang A teman-teman. Ini yang A, ini kalau cerminnya udah benar nih. Ini 3 berhadapan, ini juga buletannya di kiri. Nah, kenapa yang B salah teman-teman? Nah, ini jangan terkecoh, ini bedanya cuma atasnya ya teman-teman ya. Buletan, yang ini bulat, yang ini kotak ya. Ini kan kotak teman-teman. Nah, kayak gitu. Jadi kalian harus teliti dalam menjawab soal-soal figural, jangan sampai terkecoh. Nah, kemudian yang nomor 4. Nah, ini nomor 4 juga agak bingung teman-teman kalau kalian agak bingung analisanya karena ini kita kan cari perbedaan mana yang beda ya teman-teman ya. Ini biasanya ini kita nyebutnya rotasi ya. Gambar rotasi. Jadi kalian harus diputer-puter dulu. Tapi kalian di tempat tes jangan muter-muter layar ya. Kita umpama aja harus berpikir, berimajinasi kalau ini diputer akan jadi seperti apa. Nah, ini benar semua ya teman-teman ya. Karena kalau diputer-puter, ini benar. Oh, ini jawaban A, ini benar nih. Cuma kita analisis lagi ke jawaban B. Jawaban B ini diputer ke arah kanan ya teman-teman ya. Jadi panahnya di kanan, ini benar. Ini benar. Oh, ini benar juga teman-teman semuanya. Berarti ini kita nyari jawaban yang salah ya teman-teman ya. Nah, karena kalau biasanya 2 udah benar, kita cari lagi jawaban yang benar sampai 3 gitu benar. Biasanya itu cari jawaban yang salah. Ataupun bisa juga nih teman-teman. Soalnya itu dibalik. Ini sih jawabannya benar semua nih. Kayaknya kita harus cari yang salah. Nah, atau juga bisa dibalik semuanya salah, kita cari yang benar. Nah, ini coba yang C ya. Nah, yang C ini udah pasti salah ya teman-teman ya. Karena apa? Ini bukan diputer nih. Ini jawabannya kalau dia posisi di atas pasti panahnya ke atas. Nah, ini udah dari sini aja udah ketahuan ya teman-teman. Jadi ini salah nih. Nah, ini benar. Yang A benar, B benar, yang C salah, yang D. Nah, yang D ini benar. Ini panahnya ke kiri. Ini sudutnya yang bulatannya juga begini di kiri, ini bawah. Ininya juga benar. Nah, berarti jawabannya udah ketahuan yang C. Nah, tapi kalau kita cek lagi ya teman-teman ya, coba yang jawaban yang E. Yang E juga udah benar ya teman-teman. Kalau diputer nih, diputer 90 derajat ya, 180 derajat kebalikannya. Tuh, ini juga benar ya teman-teman ya. Oh, ini sama kayak A nih, jawabannya sama kayak A, berarti benar juga. Nah, berarti yang tadi yang beda sendiri yang C. Jadi kalian itu harus bisa meneliti soal ya. Kalau 4 jawabannya benar semua, berarti pilih yang salah. Kalau 4 jawabannya salah semua, ABCD-nya berarti cari jawaban yang benar. Kayak gitu teman-teman. Jadi kalian itu jangan sampai terkecoh, nggak melulu kita mencari yang benar. Bisa juga kita mencari yang salah. Gitu teman-teman. Jadi pokoknya dari ke-5 jawaban ABCDE itu kita cari yang beda lah salah satunya. Itu udah pasti jawabannya. Itu aja sih teman-teman tipsnya. Kemudian yang nomor 5 ya. Nah, nomor 5 ini kayaknya udah mulai agak bingung ya teman-teman ya. Ini harus apa? Nah, ini soal ya teman-teman nih. ABCD ini jawabannya. Ini kadang di CAT nih ada yang jawaban sampai E juga teman-teman. Tapi ini nggak ada ya teman-teman ya. Kita cari jawabannya dari A, B, C, D, atau D. Nah, ini biasanya beberapa gambar menunjukkan lanjutan dari gambar-gambar sebelumnya nih teman-teman nih. Jadi ini kan nih A, ini posisi 1, ini posisi 2, ini 1, 2, 3, 4. Nah, ini juga bisa apa? Kelanjutannya, gambar setelahnya itu apa nih? Gambar terakhir. Nah, ini kan miring kanan, ini berarti posisinya di sini 1, ini 2, 3 yang hitam-hitam ya, teman-teman ya, ini 4 di bawah. Berarti yang kelima di mana? Yang kelima harusnya di kanan, kiri atas. Ini nih, kayaknya nih. Coba kita cek ya. Ini logikanya yang ini yang paling benar, soalnya semuanya salah. Yang C salah, yang D juga salah. Harusnya posisinya yang paling benar yang B. Cuma
kita cek lagi, kita make sure ya teman-teman ya benarnya. Nah, jadi nih garisnya ini teman-teman ya, ini ikut berputar 45 derajat ya nih ke sini tuh satu. Ini juga garisnya ke kanan nih, ini lurus, berarti harusnya yang kelima garisnya miring. Nah, ini antara B atau C ya teman-teman. Nah, tapi ini B yang benar ya teman-teman, karena apa? Karena ininya udah jelas sih dari yang hitam-hitam ini harusnya ke arah sini balik lagi. Nah, nomor 6 ini adalah tes figural ini membandingkan gambar ya teman-teman ya. Jadi kita harus ngisi posisi kosong ini yang benar yang mana dari jawaban A, B, C, D, atau E. Jadi perbandingannya ini 1, 2, ini 1, 2. Ini perbandingannya yang mana? Kalau nomor 1 dan 2 perbandingan seperti ini berarti ini sama dengan, jadi yang pertama ini seperti gini kotaknya, kemudian yang kedua seperti apa isinya teman-teman. Jadi kita analisis ya teman-teman ya. Ini kan ada apa? Ini diarsir, ini diarsir, ini enggak. Nah, logikanya berarti ini bentuknya adalah diarsir juga nih teman-teman. Jadi harusnya bentuknya kayak gini sih. Ini ada yang diarsir. Nah, ini diarsir. Nah, ini jawabannya ini kalau kita main cara cepat ya teman-teman ya. Ini jawabannya antara A, C, atau E. Nah, ini udah pasti salah yang B dan D. Karena kalau kita ngeliat dari polanya, ini kan segitiga ada arsiran. Ini buletan juga kanannya harusnya ada arsiran. Nah, kita lihat tinggal bentuk kecil-kecilnya yang di kanan ini, teman-teman. Nah, yang A itu salah, teman-teman. Kenapa salah? Ini juga salah. Nah, ini polanya, kalau kita lihat dari pola, ini kan segitiga. Ini di sebelahnya berubah bentuk, teman-teman. Nah, sedangkan ini, ini kan persegi panjang. Nah, sedangkan ini segitiga. Nah, ini berarti kalau nih persegi panjang juga, berarti pola di kanannya ini segitiga ya teman-teman ya, bukan kotak. Nah, berarti jawaban yang kira-kira benar ini kan C atau E. Ini udah pasti C atau E. Kemudian kita analisis lagi nih, mana yang salah. Nah, ini E salah nih teman-teman, jawaban salah. Yang benar itu C. Kenapa C? Karena kalau kita lihat ya teman-teman ya, ini kan, dihapus dulu ya, biar kelihatan. Kenapa C, teman-teman? Ini kalau kita lihat, ini sama nih segitiga semua. Nah, berarti isinya ini kotak. Ini kotak, berarti ini isinya harus segitiga semua di sini. Ini kan, ini persegi panjang, ini segitiga. Nah, ini persegi panjang, berarti di kanannya juga harus segitiga semua. Nah, ini sedangkan yang E ini ada persegi panjangnya, dan ini salah. Berarti jawaban yang benar adalah yang C. Ya, lanjut ya teman-teman ke soal nomor 7. Jadi, tadi yang udah gue jelasin, kalau nggak ada soalnya, berarti tinggal jawab aja yang mana salah satu dari jawabannya yang beda sendiri ya teman-teman ya. Ini masih mending cuma ada 4 jawaban, biasanya sampai E. Nah, jadi ini kita analisis saja ke 4 jawaban ini, yang mana yang paling beda. Ada yang tahu teman-teman? Jawabannya yang paling beda sendiri? Nah, ini hati-hati ya teman-teman ya, jangan sampai salah jawab. Nah, ini sebenarnya sih kalau dilihat bisa langsung, kalau gue pribadi ya, bisa langsung nebak yang benar ini yang C. Yang beda sendiri, bukan yang benar. Ya, yang benar jawabannya sih, yang beda sendiri daripada yang lain. Nah, karena apa teman-teman? Nggak usah nggak usah ambil pusing, ambil ribet. Jadi analisanya itu, misal nih, ini ketahuan nih, ini buletan cuma 1 nih. Yang lain itu bisa ada 2. Ini 2 buletannya. Tuh, 1, 2. Ini buletan, tuh. Ini, ini yang C bisa 2 juga, tapi kalau kita lihat polanya ini bukan bujur sangkar ya, bukan buletan sih, bujur sangkar. Ini nggak ada ya, yang C itu bujur sangkarnya cuma 1 tuh. Nah, ini bujur sangkarnya cuma 1. Nah, ini sedangkan ini bujur sangkar nih. Ini juga bujur sangkar, buletan luar ini bujur sangkar. Nah, ini juga bujur sangkar ya. Ya, lihat kan teman-teman yang A bujur sangkarnya ada 2 nih. 1. Nah,
kemudian 2. Ini bujur sangkar. Yang D juga ada 2 teman-teman bujur sangkarnya, 1. Nah, kemudian yang di dalamnya nih teman-teman, 2. Ya, jadi yang jawabannya itu yang C ya teman-teman ya. Ya, itu aja teman-teman video kali ini. Kalau masih ada yang bingung ataupun mau ditanyakan bisa langsung aja ke kolom komentar. Jangan lupa untuk di-like dan share videonya jika dirasa bermanfaat. Sekian dulu video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berbagi.